Fakta 62 Weekend. Kali ini kami akan berikan informasi viral yang terjadi dalam sepekan. Berikut faktanya. Berita viral yang pertama, penggerebekan penampungan anjing ilegal. Polisi bersama komunitas Animal Hope Shelter Indonesia menggeledah sebuah rumah di Dusun Trembelang, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Saat penggerebekan sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan pemilik rumah bernama Sarmuji. Ia bahkan mengelak bahwa rumahnya jadi tempat penampungan. Namun setelah diperiksa, benar saja petugas menemukan puluhan ekor anjing yang disekap di dalam gudang dengan kondisi terbungkus karung. Kondisinya pun memprihatinkan, anjing-anjing lemas karena tak diberi makan. Berdasarkan penyelidikan, anjing-anjing ini dikirim dari Kintamani, Bali. Transit sementara di Banyuwangi, lalu dikirim ke Solo untuk dikonsumsi. Sumpah mati. Kejadian viral berikutnya, pesta narkoba dalam lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pada video viral, terlihat para narapidana sedang menikmati musik sambil pesta narkoba di dalam lapas. Mereka bebas berpesta tanpa adanya pengawasan apalagi penjagaan dari petugas. Malah saat pesta narkoba, direkam dan diunggah oleh Robi Adriansyah yang merupakan petugas di lapas kelas 2A Tanjung Raja, Sumatera Selatan. Akibat memviralkan video tersebut, ia pun dimutasi dan terancam dipecat dari jabatannya. Buntut dari kisru yang terjadi, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto telah menonaktifkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja, Badarudin. Fakta viral berikutnya, aksi baku hantam dua siswa SMP di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Hanya gara-gara saling ejek, dua siswi kelas 7 dan kelas 8 SMP Negeri 2 Teluk Mongokudu berkelahi. Mereka bergelut serta saling jambak di sekitar lingkungan sekolah. Mirisnya, teman-teman yang menyaksikan hanya menonton dan memvideokan perkelahian kedua siswi tersebut. Pasca kejadian, kedua murid dipanggil untuk klarifikasi kejadian sebenarnya. Berdasarkan hasil keterangan kedua siswa, perkelahian dipicu saling ejek di WhatsApp. Dari situlah mereka janjian bertemu untuk berkelahi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Seorang wanita muda ditangkap polisi atas kasus penipuan dengan modus janjikan korbannya masuk TNI. Pelaku meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Seorang wanita bernama Christina Priwanti, 34 tahun ini, ditangkap di kawasan Tangerang, Banten karena lakukan penipuan. Pelaku menipu korbannya dengan menjanjikan lulus masuk jadi anggota TNI di wilayah Kabupaten Asahan. Saat ditangkap, perempuan muda ini hanya bisa pasrah. Sebelumnya, Christina masuk daftar pencarian orang Polres Asahan sejak 1 bulan terakhir. Kasus ini terungkap karena adanya laporan korban. Korban diminta mengirimkan uang sebanyak 3 kali dengan dalih untuk ongkos transportasi dari Jakarta ke Medan. Namun pelaku tak kunjung menepati janjinya, memasukkan anak dari korban yakni Marlolop Sirait. Diduga pelaku ini minta uang senilai 450 juta rupiah kepada si korban. Pada saat itu, si korban mengirim melalui aplikasi salah satu bank yang ada dan dikirim senilai 225 juta rupiah sebagai tanda jadi. Kemudian pada saat itu juga beberapa bulan kemudian dijanjikanlah bahwasannya anak si korban ini akan dilantik menjadi bintara TNI Angkatan Darat pada saat tutup pendidikan. Dan ditambah lagi oleh si korban 40 juta. Jadi total yang terimanya sekitar 265 juta rupiah. Dan mereka ada 3 orang, 2 DPO dan 1 sudah kami amankan. Selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti buku tabungan dan bukti transfer senilai 256 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi. Kali ini diduga karena korban menangkap pelaku tambang liar. Pelaku telah ditangkap untuk jalani pemeriksaan. Kembali terjadi kasus polisi tembak polisi, kali ini di Solok Selatan, Sumatera Barat. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Uliryanto Asari tewas usai ditembak Kabak OPS Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Korban pun ditemukan tewas bersimbah darah di halaman Mapolres Solok Selatan. Pelaku AKP Dadang sempat terlibat cekcok dengan korban setelah penangkapan pelaku tambang ilegal yang dilakukan jajaran Satreskrim Polres Solok Selatan.
AKP Dadang yang diduga sebagai oknum pembikin tambang ilegal tersebut tidak terima atas penangkapan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solo Selatan. Setelah melakukan aksi penembakan terhadap Kasat Reskrim, AKP Dadang langsung menyerahkan diri ke Direktorat Propam Polda Sumbar. Saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga bawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Irwasda, dari SPKT itu yang bersangkutan menyerahkan diri. Diduga pukul 00.15. Barang bukti yang kita amankan apa aja, Pak? Barang bukti yang bisa kita amankan ada mobil kendaraannya yang untuk perjalanan dari Solo Selatan ke Padang. Kemudian senjata api, jenisnya ya senjata api dinas lah. Ya, dan juga magazen berisi 15, sudah digunakan 9. Suasana di halaman Mapores Solo Selatan, Sumatera Barat terlihat sepi pasca insiden penembakan yang terjadi pada Jumat dini hari. Tembakan yang diduga dilakukan dari jarak dekat mengenai kepala dan tembus hingga pelipis mata korban, hingga membuat AKP Ulil tewas di lokasi halaman Polres Solo Selatan. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk dilakukan otopsi. Jenazah lalu diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman Makassar. Pemeriksaan pelaku masih terus dilakukan. Barang bukti senjata api milik pelaku telah diamankan oleh Propam Polda Sumbar. Rio Mai Putra melaporkan untuk NET.